Ya, target ekspor sawit di akhir tahun ini terancam tidak tercapai. Pengalihan prioritas untuk memenuhi kebutuhan dalam negeri dinilai menjadi salah satu sebab. Gabungan Pengusaha Sawit Indonesia atau GAPKI memprediksi target ekspor tahun ini akan turun signifikan dibandingkan dengan tahun lalu akibat turunnya produksi minyak sawit mentah pada puncak panen 2 bulan terakhir. Ketua Umum GAPKI Joko Supriyono mengatakan, asosiasinya mematok target ekspor hingga akhir tahun ini mencapai 35 juta metrik ton, lebih tinggi dari torehan tahun lalu yang mencapai 34 juta metrik ton. Target ekspor tahun ini diperkirakan merosot dari target yang ditetapkan lantaran potensi turunnya volume produksi CPO pada puncak panen sebesar 1,5 juta ton. Di sisi lain, realisasi ekspor CPO pada paruh pertama tahun ini relatif baik jika dibandingkan dengan tahun lalu. Bahkan hingga Agustus 2021, angka ekspor CPO sudah naik sebesar 6% dibandingkan dengan periode yang sama pada tahun lalu. Turunnya target ekspor CPO tahun ini juga disebabkan oleh pemenuhan pasokan kebutuhan hilir dalam negeri. Potensi anjloknya produksi CPO pada saat panen puncak itu disebabkan karena tidak optimalnya masa tanam pada tahun 2019. Saat itu petani memilih untuk tidak memberi pupuk karena harga komoditas yang murah. Selain itu juga terjadi musim kemarau yang berkepanjangan. Berbagai sumber IDX Channel. Ya, seperti yang tadi disampaikan, di sisi lain sebetulnya secara target ekspor untuk CPO ini terancam tidak tercapai karena ada peralihan prioritas yang tadinya untuk ekspor dialihkan untuk kebutuhan domestik di dalam negeri begitu. Karena kan sebagaimana kita tahu kita ada program biodiesel dan juga mungkin ada prioritas lain lah yang kemudian di stop dulu oleh pemerintah sehingga kemudian diprioritaskan untuk dalam negeri. Oke, semoga produk hilir begitu ya, seperti minyak goreng karena ini penting untuk ibu-ibu rumah tangga ini. Betul. Harganya bisa segera stabil ya. Dan ketahanan energi juga jadi lagi concern ya. Betul. Karena dunia kemudian lagi mengalami krisis energi dan biodiesel sebagai salah satu sumber energi baru terbarukan begitu secara persentasenya walaupun masih 30% tapi ini dinilai bisa menghemat lah penggunaan energi fosil. Kita Oke.